Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal pengetahuan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Pada kali ini saya akan menyampaikan isu tentang medication safety practices. Mungkin Anda semua bertanya, apa itu sih yang disebut dengan medication safety practices? Tanpa disadari, kita sering meresepkan obat, merasa bahwa obat itu tepat untuk pasien, tetapi dalam kenyataannya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Saya ambil contoh, salah satu studi menunjukkan bahwa apabila seseorang dokter meresepkan 5 obat, 1 di antaranya pasti bermasalah. Kemudian studi yang lain mengatakan bahwa dari sebuah studi yang diikuti selama 5 tahun, terlihat bahwa kira-kira sebagian besar kesalahan adalah pada kesalahan dosis, ada yang disebut kesalahan di dalam memberikan atau cara pemberiannya, dan juga frekuensi pemberian obat. Ini salah satu bentuk dari medication error yang sering terjadi. Yang paling atas adalah drug interaction. Tanpa kita sadari, kita memberikan lebih dari 1 obat dan antar obat itu bisa berinteraksi yang itu bermasalah untuk pasien. Nah, saya akan memulai dengan paling tidak ada 7 hal yang harus dihindari di dalam proses persepan. Pertama yang harus dipertimbangkan adalah bahwa tidak semua obat bermanfaat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ambil contoh obat batuk. Sangat terkenal, semua orang pasti pernah minum obat batuk. Tetapi dalam studi-studi yang terakhir menunjukkan obat batuk tidak bermanfaat. Yang paling penting adalah menemukan penyebab dari batuknya, bukan mengatasi simptom dari batuk. Dan data dari berbagai kajian ilmiah maupun dari randomized control clinical trial menunjukkan bahwa obat batuk tidak memberikan manfaat. Demikian juga untuk suplemen, imunomodulator, vitamin, yang mereka hanya bermanfaat untuk sedikit orang, sebagian tidak memerlukan. Yang kedua, kesalahan terbesar yang dilakukan oleh kita adalah memberikan obat tidak sesuai indikasi. Saya ambil contoh, kita bisa saja memberikan obat statin untuk pasien dengan dislipidemia. Tetapi ingat bahwa studi-studi yang digunakan untuk itu menyatakan obat ini hanya bermanfaat apabila diberikan sebagai ejang atau tambahan. Yang paling utama adalah dietnya. Jadi jangan lupa pesankan kepada pasien, obat ini hanya bermanfaat apabila pasien melakukan diet. Nah, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, dokter merasa sepanjang obat sudah diberikan dan obat itu bisa menurunkan kadar lemak atau kolesterol, maka all the way through itu pasti akan bermanfaat. Kenyataannya tidak. Yang ketiga, nah ini praktek yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun dan tidak pernah dikoreksi, yaitu frekuensi pemberian obat. Sangat umum dokter meresepkan obat Signa 3DD1, Signa 2DD1, atau diberikan setiap 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Itu adalah cara-cara yang sebetulnya harus sudah ditinggalkan. Mengapa demikian? Gambar ini menunjukkan bahwa obat masuk ke dalam tubuh apabila ini bentuknya adalah obat-obat yang diminum secara peroral. Dia memerlukan absorpsi di dalam lambung, kemudian dia akan mencapai kadar puncak, lalu kemudian dia turun. Nah, sebelum dia turun, dia harus diisi lagi. Sehingga apabila, saya ambil contoh ini antibiotik, diberikan 3 kali 1, maka hasilnya adalah sebetulnya yang diharapkan adalah kadar terapeutik selama 24 jam. Tetapi ingat, kalau diminum 3 kali 1, pagi minum jam 7, siang minum jam 12, malam minum jam 7, maka gambarannya seperti ini. Jam 7 sampai jam 12 siang itu hanya 5 jam. Jam 12 sampai jam 7 malam itu 7 jam. Tetapi jam 7 malam sampai jam 7 pagi 12 jam. Maka pada saat itu di dalam darah tidak ada obat. Itu sebabnya kenapa sebagian besar penyakit mungkin tidak bisa sembuh dengan baik karena cara pemberian yang keliru seperti ini. Jadi koreksinya adalah jika meresepkan obat, tuliskan, diberikan atau diminum tiap 8 jam
sekali, atau tiap 12 jam sekali, atau tiap 24 jam sekali. Itu yang paling tepat dan itu yang akan menggambarkan efikasi atau manfaat dari obat di dalam tubuh. Yang keempat adalah sediaan yang salah. Masih kita temukan dokter meresepkan obat yang seperti ini, yaitu dijadikan puyer. Berbagai jenis obat dijadikan puyer. Ingat, obat sediaannya bermacam-macam. Bagi saya ada satu istilah. Obat yang boleh dipotek, boleh digerus, atau boleh dijadikan puyer adalah obat yang tengahnya ada belah tengahnya. Ya, jadi tablet yang ada belah tengahnya itu adalah satu-satunya yang boleh digerus. Yang lainnya ada sediaan lepas lambat, ada yang namanya tablet salut gula yang mengkilap bentuknya, sama sekali tidak boleh dihancurkan. Karena itu akan merusak struktur obat, maka efikasi atau kemanfaatan dari obat itu menjadi hilang atau tidak bermanfaat. Apalagi mencampurkannya dengan banyak obat seperti ini. Maka pertanyaan kita adalah, apakah semua obat itu akan bermanfaat untuk pasien kita? Kasihan anak-anak kita terlalu banyak diresepkan dengan obat-obat yang mungkin akan mengekspos mereka dengan risiko efek samping. Yang kelima, ini yang paling penting, kenapa zaman sekarang orang harus tulisannya bagus? Karena kalau seperti ini, kita nggak bisa membedakan. Ini resep atau doa-doa. Coba lihat. Ya, di bawah ini siapa bilang itu resep? Karena semua orang nggak bisa membaca. Jangan-jangan ini adalah mantra gitu ya. Nah, kita lihat yang seperti ini tidak semua orang bisa membaca. Dan itu akan mencelakakan pasien. Karena apabila apotek salah memberikan obat berdasarkan tulisan yang tidak bisa dibaca, pasti itu akan merugikan pasien. Ini saya membaca pertama, ini doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sepertinya kan begitu tuh. Tetapi sebetulnya itu adalah obat yang kita tidak mengenal dan bisa keliru memberikannya. Yang nomor 6, kita lihat ini preparation error. Masih diulang-ulang. Cara-cara yang sebetulnya harus sudah tidak dilakukan. Apa itu? Yang atas, kita lihat yang di tangan itu obat-obat. Tablet, ada kapsul segala macam. Ya. Kemudian dicampurkan ke dalam ekspektoran. Ini ada resep ekspektoran. Jadi apa? Itu digerus dan dimasukkan ke dalam botol sirup. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia dan sama sekali tidak boleh dilakukan lagi. Mengapa? Karena di dalam struktur obat sirup itu bentuknya tetap. Dengan kita tambahkan sesuatu, maka dia akan mengendap ke bawah dan berbahaya bagi pasien karena pada hari yang terakhir obat itu diberikan, kadar obat atau dosisnya di dalam itu akan sangat besar dan itu bisa mencelakakan pasien. Yang ketujuh, wah ini yang sebetulnya pada saat dulu saya sekolah di kedokteran, saya selalu bangga kalau ada orang meresepkan dengan obat yang sangat banyak karena berarti pasti dia pandai. Tetapi sekarang tidak. Semakin pandai dokter, mestinya obatnya semakin sedikit. Mengapa begitu? Kita lihat. Resep yang sedemikian banyak, ini sangat membahayakan pasien apabila kita tidak mempertimbangkan dengan sangat baik. Apa saja? Salah satu contoh ini resep yang saya ambil. Seorang pensiunan, usianya 67 tahun, diberikan obat yang jumlahnya ada 18. Bayangkan. Apakah ini akan menyembuhkan atau justru membahayakan pasien? Saya ambil contoh, di sana ada antihipertensi yang berlebihan, jumlahnya ada 4. Tetapi mungkin dokternya nggak menyadari karena kedua-duanya atau keempat-empatnya diberikannya dalam bentuk nama dagang yang ternyata isinya sama. Lihatlah lagi yang ini. Ini adalah obat antidiabetes. Satu pasien bisa mendapat 5 antidiabetes. It will be very dangerous untuk pasien. Karena apa? Tidak disadari salah satu atau 2 di antara antidiabetes itu bisa menyebabkan hipogliksemia. Apalagi kalau dia dicampur bersamaan. Kecuali pasiennya memang severe diabetes mellitus. Tetapi itu bukan alasan untuk memberikan obat dalam jumlah yang sangat banyak. Saudara sekalian, inilah risiko akibat resep yang berlebihan. 1, obat ganda seperti yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, dosisnya berlebihan.
yang tadi saya sebutkan. Apa risikonya? Toksisitas. Kalau efek samping itu pada dosis yang normal, tetapi begitu dosisnya berlebihan, maka terjadilah efek toksik. Kemudian interaksi obat. Lalu menimbulkan kebingungan pada pasien. Yang satu diminum 3 kali sehari, yang satu diminum 2 kali, yang satu 4 kali sehari, yang satu malam, yang satu pagi. Maka akhirnya pasien tidak taat minum obat karena saking bingungnya. Nah, interaksi bisa terjadi seperti ini. Niat baik dokter itu tidak selalu sama dengan kenyataannya. Dokter baik hati, misalnya, memberikan obat yang namanya ciprofloxacin, sebuah antibiotik. Lalu mengatakan, kalau saya berikan gangguan lambung, maka dokternya memberikan aluminium hidroksida. Itu kan benar secara logika. Tetapi kalau kita lihat, ini adalah kadar ciprofloxacin yang bisa menyembuhkan pasien. Kadarnya itu. Tetapi begitu diberi aluminium hidroksida, kadarnya menjadi yang di bawah ini. Maka apapun yang kita berikan tidak akan bermanfaat untuk pasien. Apakah kita ini akan tetap melakukan praktek-praktek yang seperti itu? Karena pada dasarnya pasien menghabiskan uang, menghabiskan waktu, kenyataannya kadar obatnya rendah di dalam darah dan tidak bisa menyembuhkan. Ini yang sering terjadi, saudara-saudara sekalian. Pernahkah kita bertanya kepada pasien ketika dia datang kepada kita, Bapak, Ibu, obat apa yang Bapak sedang minum saat ini? Mereka yang usianya di atas 50 tahun, itu pasti mungkin sebagian besar menerima obat yang namanya statin. Kalau hari ini dia datang, kita tidak tahu dia sedang minum statin, lalu kita resepkan misalnya eritromisin. Maka kadar statin, mestinya yang kuning yang di bawah ini adalah kadar statin, kalau itu diminum dengan air putih. Itu kadarnya segitu, itu kadar terapeutik. Tetapi begitu pasien kita berikan eritromisin, kadarnya naik 2 kali lipat menjadi yang merah. Dan itu akan membahayakan pasien karena risiko rhabdomyolysis akan segera terjadi pada pasien tersebut. Ibu dan bapak sekalian, niat baik tidak selalu menghasilkan outcome yang baik. Kesimpulan dari apa yang saya berikan hari ini adalah, 1, tidak semua obat bermanfaat. Pilihlah berdasarkan indikasi. Kalau memang harus diberikan, indikasi harus sesuai. Yang ketiga, hindari memberikan obat yang justru berisiko bagi pasien. Dan yang terakhir, gunakan prinsip evidence-based medicine. Gunakan bukti-bukti ilmiah terakhir untuk menyatakan bahwa obat ini penting dan perlu serta bermanfaat untuk pasien. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.